Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim penilai debat konstitusi 2020, kami tim debat konstitusi Universitas Yarsi Jakarta, saya Adinda Safira Ayudia, Abel Wicaksono, Adinda Felika Kalif, Pun Lusuliani selaku dosen pembimbing. Sebelum sesi pembahasan berlangsung akan dijelaskan terlebih dahulu fenomena ketatanegaraan yang telah terjadi. Voltaire yang merupakan seorang filsuf dan penulis Perancis pada era pencerahan mengatakan, "A multitude of law in a country is like a great number of physicians. It is a sign of weakness and malady." Banyaknya undang-undang di suatu negara serupa dengan banyaknya dokter yang merupakan pertanda kelemahan dan penyakit. Apa yang dikhawatirkan Voltaire setidaknya telah terjadi di Indonesia. Pemerintah mengidentifikasi setidaknya ada 82 undang-undang yang akan terdampak oleh Omnibus Law. Menteri Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional Sofyan Jalil mengatakan bahwa pemerintah optimistis Omnibus Law akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga bisa mencapai 6%. Kalau kontribusi Omnibus Law 1%, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia 6% sudah di tangan. Lebih lanjut, Sofyan Jalil menegaskan bahwa setidaknya ada 82 undang-undang dan 1.100 pasal yang selama ini tumpang tindih di Indonesia. Aturan yang tumpang tindih selama ini menghambat lancar masuknya investasi ke tanah air sehingga harus diselaraskan oleh Omnibus Law. Selanjutnya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang sekarang menjabat sebagai Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa konsep Omnibus Law memang tampak mumpuni menjawab persoalan aturan yang selama ini tumpang tindih di Indonesia dan menghambat lancar masuknya investasi ke tanah air. Namun demikian, apakah konsep Omnibus Law ini dapat diterapkan di Indonesia? Lebih lanjut, Mahfud MD mengatakan bahwa Indonesia bisa menganut konsep tersebut lantaran merupakan negara yang tidak terpaut oleh aturan hukum tertentu. Salah jika masih ada yang menganggap Indonesia adalah negara yang menganut konsep civil law system, yang artinya semuanya harus berdasarkan aturan perundang-undangan. Artinya Indonesia tidak pernah secara definitif menganut civil law system. Presiden Jokowi sebagai pemegang kekuasaan pemerintah mengatakan terkait salah satu manfaat rancangan Undang-Undang Omnibus Law adalah untuk cipta lapangan pekerjaan yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kebijakan itu berfungsi untuk menyederhanakan sekelumit aturan yang memperlambat proses ekonomi. Lebih lanjut, Presiden Jokowi menegaskan bahwa perubahan dunia saat ini begitu cepat sehingga diperlukan keputusan yang cepat pula. Oleh karena itu, Omnibus Law ditujukan untuk mempercepat proses ekonomi yang salah satu bentuknya adalah penciptaan lapangan kerja. Sungguh sangat jelas dari berbagai pendapat tersebut bahwa ada itikat baik dari pemerintah untuk menyederhanakan sekelumit aturan yang selama ini memperlambat proses ekonomi. Namun demikian dapat dipertanyakan pula di masa yang akan datang apakah yang telah dilakukan oleh pemerintah saat ini telah sesuai dengan UUD NRI 1945? Pada akhirnya, tim debat konstitusi mahasiswa Universitas Yarsi Jakarta menyatakan dalam posisi pro terhadap posisi debat rancangan Undang-Undang Omnibus Law. Dengan demikian, tim kami membuat artikel dengan judul Efektivitas Rancangan Undang-Undang Omnibus Law dan Prospektifnya ketika sudah menjadi undang-undang pun akan disimulasikan dalam video ini. Dimulai dari sesi pembahasan 1, Efektivitas Rancangan Undang-Undang Omnibus Law. Sebelum masuk pada pokok bahasan, terlebih dahulu disampaikan sebuah terminologi hukum. Ad igniori veri debet denominatio. Bukti tertulis harus berasal dari sumber yang paling dipercaya. Menurut Kamus Hukum Merriam-Webster, istilah kata Omnibus Law berasal dari kata Omnibus Bill. Lebih lanjut, menurut Black Law Dictionary, terdapat dua pengertian dari Omnibus Law. 1. A single bill containing various distinct matters. Rancangan undang-undang yang berisi berbagai hal berbeda. 2. A bill that deals with all proposal relating to a particular subject. Rancangan undang-undang yang membahas semua proposal yang berkaitan dengan subjek tertentu. Begitulah tafsir makna kata Omnibus Law secara gramatikal. Lantas, bagaimana jika secara historis? Mahfud MD mengatakan bahwa kata Omnibus Law pada tahun 1830 ditemukan di kota Paris, Prancis. Berasal dari kata bus yang bisa mengangkut orang dan barang sekaligus ke satu tujuan yang sama. Bus tersebut diberi nama Omnibus. Lebih lanjut, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan bahwa nama Omnibus dipakai oleh negara-negara Amerika Latin untuk sebuah istilah hukum yang bisa mengatur banyak hal lewat sebuah undang-undang. Istilah Omnibus Law pun dikenal sebagai hukum yang dipakai untuk memuat banyak hal, namun lebih efisien. Berdasarkan tafsir secara gramatikal maupun secara historis, jelas terlihat bahwa tujuan kebijakan pemerintah dengan adanya rancangan undang-undang Omnibus Law suatu langkah yang efektif. Terlebih kebijakan tersebut untuk mempercepat proses ekonomi yang salah satu bentuknya penciptaan lapangan kerja. Pun demikian memang sungguh berat tanggung jawab seorang presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah, di mana sebelum menjabat, Presiden bersumpah, sebagaimana pasal 9 ayat 1 UUD NRI 1945. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya
dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Selanjutnya, pembahasan 2 perspektif ketika sudah menjadi undang-undang. Guru Besar Filsafat Politik Universitas Columbia, Robert Morrison McIver mengatakan, even within the sphere of the state, there are two kinds of law. There is a law which governs the state, and there is a law by means of which the state governs. The former is constitutional law, the latter we may for the sake of distinction call ordinary law. Dalam alam bernegara terdapat 2 jenis hukum. Ada hukum yang memungkinkan negara dan ada pula hukum yang digunakan negara sebagai alat untuk memerintah. Hukum yang memungkinkan negara disebut hukum konstitusi, sedangkan yang lain untuk kepentingan pembeda kita sebut hukum biasa. Nyata sudah berdasarkan pendapat tersebut dan begitu pula sistem hukum di Indonesia bahwa UUD NRI 1945 sebagai konstitusi di Indonesia memiliki derajat yang lebih tinggi dibanding undang-undang. Artinya pula, apabila rancangan Undang-Undang Omnibus Law sudah menjadi undang-undang dan Undang-Undang Aquo diduga melanggar UUD NRI 1945, dapat dilakukan langkah upaya hukum, yaitu dengan diperkarakan ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji konstitusionalnya. Pun demikian, setidaknya ada 3 pertimbangan hukum ratio decidendi yang dapat dipergunakan MK dalam memutus perkara Aquo, yaitu the 3 basic characteristic of constitutional interpretation, 3 karakter dasar penafsiran konstitusional. Sebagaimana pendapat Goodwin Liu dan kawan-kawan adalah sebagai berikut. 1. Prinsip-prinsip berarti dari pemerintah. 2. Pemahaman yang sedang berkembang yang ditempa melalui gerakan sosial, legislasi, dan praktek sejarah. 3. Untuk mewujudkan jaminan konstitusi itu tidak hanya sebagai masalah prinsip hukum, tetapi juga dalam hal bagaimana kita benar-benar hidup. Memang benar, ketika rancangan Undang-Undang Omnibus Law sudah menjadi undang-undang, merupakan fenomena yang pertama kali terjadi di sistem hukum di Indonesia. Pun demikian, jangankan undang-undang sekaliber, peraturan pemerintah pengganti undang-undang pun dapat diperkarakan ke Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, patut pula kita menyimak asumsi Eric A. Posner dan Adrian Vermeule dengan bijak, sebagaimana yang diungkapkan oleh Richard H. Pildes dalam artikelnya yang berjudul The Law and the President. That presidential power has grown dramatically in the last few decades, but these forces are ineffective, limited by the law. Bahwa kekuasaan presiden telah tumbuh secara dramatis dalam beberapa dekade terakhir, tetapi kekuatan ini tidak efektif dibatasi oleh hukum. Selanjutnya, penutup 1. Nyata sudah apa yang dilakukan pemerintah dengan adanya kebijakan rancangan Undang-Undang Omnibus Law merupakan tindakan efektif. Terlebih, kebijakan tersebut untuk membangun perekonomian negara menjadi lebih maju. Sebagai pembelajar ilmu hukum, jangan selalu menilai kebijakan pemerintah dari aspek hukumnya saja, tapi diperlukan juga penilaian aspek sosiologis dan ekonomi, sebagaimana Arthur Ederson mengatakan, a lawyer who has not studied economics and sociology is very apt to become a public enemy. Seorang sarjana hukum yang tidak belajar ekonomi dan sosiologi adalah sangat cenderung menjadi musuh publik. Selanjutnya penutup 2. Pun demikian, ketika rancangan Undang-Undang Omnibus Law sudah menjadi undang-undang, dan ketika itu pula ada pihak yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan karena Undang-Undang Aquo, maka dapat pula diperkarakan ke Mahkamah Konstitusi untuk uji konstitusional. Akhir kata, patut pula mencermati sebagaimana dikatakan oleh Bishop Hoadley, whoever had an absolute authority to interpret any written or spoken laws, it is he who is the true lawgiver to all intents and purposes, and not the person who first spoke or wrote them. Siapapun yang memiliki otoritas mutlak untuk menafsirkan apapun yang tertulis atau hukum lisan, dialah yang benar-benar pemberi hukum untuk semua maksud dan tujuan dan bukan orang yang pertama kali berbicara atau menulisnya. Demikianlah video simulasi tim debat konstitusi Universitas Yarsi Jakarta. Atas perhatian dan kesempatannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konstitusi.